record. Ya, lo record aja dulu. Udah, yuk. Buka, Ji. Oke, selamat sore untuk dosen dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar SCM, yaitu yang berjudul perancangan sistem halal traceability pada industri pengolahan produk ayam. Oke, bisa next. Ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Brian Agape, yang kedua saya, Naufal, yang ketiga Marzuki, dan yang keempat Pradeka. Next. Oke, content of review di sini apa saja konten yang akan kita bahas. Yang pertama latar belakang, permasalahan, tujuan, asumsi dan batasan, step of method, software yang digunakan, data, analisis, kesimpulan, saran, kekurangan atau hal-hal yang kurang sesuai dari sistem nyata. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang secara singkat dan jelas. Pada dunia bisnis halal, menjadi salah satu aspek yang harus terdapat pada setiap pasokan bahan baku. Seperti contohnya makanan dan minuman. Pada pengertian secara teori, halal diartikan dengan segala sesuatu yang jika dilakukan tidak dapat hukuman atau dosa pada segi agama, terutama pada bahan baku. Kemudian, sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, setiap makanan yang beredar di seluruh Indonesia dikaji tingkat kehalalannya oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika yang dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM UI. Lembaga ini yang akan melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku telah memenuhi kriteria tersebut. Oke, boleh next. Berdasarkan pada data yang sudah saya ambil, yang sudah saya temukan pada sebuah artikel, pada tahun 2014 persentase jumlah produk yang bersertifikasi halal hanya 8,39%, yang mana itu jumlah persentase yang cukup sedikit untuk produk halal atau bahan baku yang beredar di Indonesia. Lalu titik kritis halal, dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, yaitu titik kritis halal dari proses produksi makanan. Nah, titik kritis tersebut nantinya akan diperlakukan untuk melakukan traceability. Apa sih traceability itu? Traceability adalah penelusuran sistem jaminan halal yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Penerapan sistem ini dapat dilakukan pada salah satu perusahaan industri pengolahan produk ayam. Seperti contohnya yang di sini, yang di Jawa Timur, di mana produk yang dihasilkan merupakan hasil olahan bahan baku. Dan bahan baku yang diambil yaitu daging ayam. Oke, next. Untuk permasalahan utama yang terjadi dan akan diselesaikan di sini yaitu tentang bagaimana merancang dan melakukan kegiatan uji coba pada suatu sistem penelusuran atau traceability yang sudah saya jelaskan tadi. Penelusuran halal produk yang mana bahan pangan, dan di sini yang dikaji adalah ayam pada industri pengolahan bahan baku ayam di Jawa Timur. Oke, boleh next. Tujuan dari diadanya review ini yaitu yang pertama mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan yang akan digunakan dalam proses produksinya. Yang kedua, merancang dan membuat sistem traceability yang berbasis pada informasi, komunikasi, dan teknologi yang menggunakan software ODO versi 10.0. Yang ketiga, melakukan uji pada software halal traceability pada industri bidang pengolahan produk ayam. Yang keempat, menganalisa investasi pada bidang teknologi informasi terkait pembuatan pengolahan ayam dan penerapan software halal traceability pada industri pengolahan produk ayam.
Next. Oke, untuk asumsi dan batasan akan dijelaskan oleh Brian. Dipersilahkan. Selanjutnya ada asumsi dan batasan. Batasan adalah hal yang membatasi lingkup dan dari penelitian yang dibuat kali ini. Sedangkan asumsi adalah hal yang merupakan simplifikasi dari kondisi yang ada di dunia nyata yang terdapat pada perusahaan amatan. Oke, selanjutnya ada batasan. Batasan dari artikel ini adalah perancangan pada sistem halal traceability akan dilakukan dari proses pada pembelian bahan baku sampai atau hingga menjadi barang atau produk jadi. Yang kedua adalah analisa pada software untuk menguji kelayakan sistem halal traceability hanya mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan keuangan atau finansial. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian pada kali ini adalah tidak ada perubahan pada halal assurance system 23101, persyaratan pemenuhan sistem jaminan halal pada industri pengolahan. Oke, selanjutnya ada step of methods. Metode perancangan proses bisnis dan perangkat lunak menggunakan metode UML, Unified Modeling Language, untuk mempermudah pengembangan software halal traceability. Analisa kelayakan investasi menggunakan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) untuk mengetahui apakah software halal traceability layak atau tidak untuk diimplementasikan. Hasil analisa menunjukkan bahwa software halal traceability layak untuk diimplementasikan. Oke, selanjutnya software yang digunakan itu saya akan menjelaskan. Pada software yang digunakan pada sistem untuk mengetahui apakah sebuah bahan baku itu dapat dinyatakan halal, lembaga yang menggunakan sistem ini yaitu perancangan sistem halal traceability menggunakan software ERP Odoo yang merupakan perangkat lunak open source yang dapat mengelola berbagai elemen bisnis secara terintegrasi. Oke, next. Adapun untuk data akan dijelaskan oleh Saudara Marzuki, dipersilakan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung ke industri pengolahan produk ayam dan pihak LPPOM MUI. Dalam gambaran umum perusahaan, data yang didapat meliputi profil PTX, varian produk yang diproduksi oleh PTX, daftar material yang digunakan PTX dalam proses produksi, serta proses produksi sosis Abah. Dalam sistem jaminan halal perusahaan, data yang dikumpul meliputi 4 komitmen yang tercantum dalam kebijakan halal PTX, serta persyaratan untuk bergabung pada tim manajemen halal perusahaan. Berikut ini kategori produk dan jenis produknya beserta dengan kodenya. Adapun materialnya ini beserta kodenya ada daging ayam, ada PG Pro, sagu aren, Ajinomoto, Dahi Plus, Masako, gula pasir, minyak goreng, black pepper, kaldu ayam dan kaldu sapi, bumbu hot marinade, zat perwarna, tapioka, tepbin, caraginan, potato strap, dan es. Adapun yang dianalisis berupa analisis biaya penerapan software sistem halal traceability. Yang kedua, analisis manfaat penerapan software sistem halal traceability. Yang ketiga, analisa kelayakan sistem halal traceability. Yang keempat, analisa sensitivitas sistem halal traceability. Adapun biaya yang dianalisis dalam penerapan software ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung yang terdiri dari biaya untuk
investasi awal dan biaya operasional serta biaya tidak langsung. Investasi awal yang harus diperlukan perusahaan yaitu untuk membeli peralatan komputer server, komputer user, dan WiFi router, serta biaya untuk pembuatan software termasuk biaya untuk melakukan pelatihan terkait software ini. Berdasarkan tabel ini diperoleh total investasi awal sebesar 67.880.000 rupiah. Dengan demikian, pada penerapan software sistem halal traceability akan diberikan biaya tersebut untuk sebagai investasi awal. Pada saat sistem software ini diterapkan, maka akan diperlukan biaya operasional. Biaya operasional tersebut diantaranya yaitu biaya maintenance, listrik, dan internet. Sebelum menghitung biaya operasional, dihitung dulu biaya listriknya. Ada biaya WiFi router dan komputer. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat total biaya listrik yang diperlukan untuk peralatan-peralatan yang digunakan dalam penerapan software sistem halal traceability. Biaya per kWh tersebut diperoleh berdasarkan Permen ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero untuk keperluan industri. Dengan demikian, total biaya operasional adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini diperoleh perhitungan total biaya operasional sebesar 1.119.392 rupiah. Total biaya tersebut diperoleh dari hasil perhitungan biaya maintenance, listrik, dan internet selama periode 1 bulan. Biaya operasional ini nantinya akan menjadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya tidak langsung. Yang termasuk biaya yang tidak langsung yaitu biaya perubahan pendapatan karyawan. Hal ini dikarenakan ketika software ini nantinya diimplementasikan akan menambah beban kerja dari karyawan yang terlibat. Berikut perhitungannya. Berdasarkan tabel ini diperoleh total biaya tidak langsung sebesar 4 juta rupiah. Hasil tersebut diperoleh dari penambahan sebanyak 25% dari total gaji untuk sebanyak 4 pekerja. Penambahan sebanyak 25% tersebut merupakan hasil perkiraan bersama pihak perusahaan pada saat melakukan validasi software ini. Adapun 4 pekerja yang mendapatkan penambahan gaji yaitu pekerja yang nantinya berperan sebagai administrator, user purchasing, user manufacturing, dan user inventory. Adapun manfaat yang akan dianalisis dalam TA ini ada manfaat tangible dan intangible. Manfaat tangible dibedakan menjadi reduksi biaya atau cost displacement, pengurangan biaya cost avoidance, dan dampak positif yang diperoleh perusahaan impact analysis. Kalau yang cost displacement ini dapat mengurangi biaya pada penggunaan tinta dan kertas. Hal ini dikarenakan pada saat menerapkan software sistem halal traceability, perusahaan dapat mengurangi penggunaan tinta kertas pada beberapa proses seperti proses pembelian, pencatatan persediaan, serta proses manufacturing order. Kalau cost avoidance-nya akan mampu menghilangkan biaya tenaga kerja pada bagian administrasi tersebut. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan software ini dapat menekan secara otomatis pada saat pembelian material dan akan mengupdate jumlah persediaan pada gudang. Yang impact analisisnya
diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif, salah satunya menghindari adanya material yang tidak memiliki sertifikat halal. Jika terdapat material yang tidak bersertifikat halal, tentunya akan bertentangan dengan komitmen perusahaan dalam menggunakan material yang halal pada proses produksi. Sehingga material tersebut tidak dapat digunakan dan harus dipisahkan dari material lainnya yang telah bersertifikat halal agar tidak terjadi kontaminasi. Manfaat intangible yang akan diperoleh perusahaan yaitu peningkatan produktivitas karyawan. Hal ini dikarenakan dengan adanya software ini memudahkan pekerjaan yang dilakukan karyawan khususnya pada proses purchasing, manufacturing, dan inventory. Adapun analisa kelayakan yang dilakukan yaitu berupa analisa kelayakan secara finansial dengan menggunakan 3 metode, yaitu Net Present Value, NPV, Internal Rate of Return, IRR, dan Payback Period, PP. Perhitungan nilai NPV, IRR, dan PP dilakukan berdasarkan net cash flow selama 5 tahun sejak sistem halal traceability diterapkan. Pada analisa kelayakan ini menggunakan tingkat suku bunga untuk BRI sebesar 10,5%. Dari tingkat suku bunga tersebut kemudian dihitung tingkat suku bunga efektif dan diperoleh 11,07%. Tingkat suku bunga efektif menunjukkan tingkat suku bunga sebenarnya yang dihasilkan selama 1 tahun. Nilai tingkat suku bunga efektif ini juga digunakan untuk menghitung diskon faktor. Berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan PP, dihasilkan NPV sebesar 65.749.925 rupiah, IRR-nya sebesar 29,73%, PP-nya kurang dari 3 tahun. Pada analisis sensitivitas ini, faktor-faktor yang digunakan yaitu produktivitas karyawan serta inflasi. Tingkat suku bunga digunakan untuk menguji nilai NPV, IRR, dan PP ketika persentase tingkat suku bunga aktual mencapai persentase tertentu. Produktivitas karyawan digunakan untuk menguji sensitivitas terhadap nilai NPV, IRR, dan PP ketika produktivitas aktual mencapai persentase tertentu. Inflasi digunakan untuk menguji sensitivitasnya ketika nilai inflasi aktual mencapai persentase tertentu. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa perubahan tingkat suku bunga menyebabkan adanya perubahan pada nilai NPV dan IRR. Akan tetapi perubahan tersebut tidak begitu signifikan dan masih dalam kategori layak secara aspek finansial. Dengan demikian, nilai NPV, IRR, dan PP tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Lanjut. Berdasarkan tabel analisis sensitivitas perubahan produktivitas karyawan, dapat dilihat bahwa perubahan produktivitas karyawan sangat memberikan dampak terhadap nilai NPV, IRR, dan PP. Hal ini dapat dilihat dari perubahan NPV, IRR, dan PP yang sangat signifikan. Selain itu juga dapat dilihat pada saat sensitivitas min 50%, min 30%, dan min 10%, nilai dari NPV, IRR, dan PP menjadi kategori tidak layak. Dengan demikian, berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa NPV, IRR, dan PP sensitif terhadap perubahan produktivitas. Pada tabel analisis sensitivitas perubahan inflasi, dapat dilihat bahwa ketika terjadi perubahan pada inflasi mengakibatkan adanya perubahan pada nilai NPV dan IRR. Akan tetapi perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan dan masih dalam kategori layak secara aspek finansial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai NPV, IRR, dan PP tidak sensitif terhadap perubahan inflasi.
Saya ya. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Berikut kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan antara lain sebagai berikut. Sistem halal traceability yang telah dirancang menggunakan software Odoo ERP sistem versi 10 sebagai dasar pengembangan software. Selain modul yang digunakan tadi, pembahasan ini juga menggunakan modul purchasing, manufacturing, dan inventory pada Odoo. Untuk mempermudah penelusuran traceability, digunakan lot atau serial number sebagai penunjang untuk melakukan penelusuran produk. Software halal traceability dapat diakses pada alamat localhost 869. Pada sistem ini ada 4 faktor antara lain user purchasing, user manufacturing, administrator, dan user inventory. Yang kedua, proses dilakukan setelah sistem halal traceability selesai dirancang. Percobaan yang dilakukan untuk memperlihatkan sistem software traceability. Percobaan ini dilakukan dengan satu user, yaitu user processing, yang merupakan salah satu anggota tim manajemen. Ketika uji coba selesai, dilakukanlah validasi terhadap software tersebut untuk mendapatkan bukti bahwa software ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ke perusahaan dalam menjaga komitmen agar tetap konsisten menggunakan produk halal pada produksi. Yang ketiga, pada analisa manfaat yang didapat sebesar 7.975.360. Manfaat yang dihasilkan merupakan gabungan dari manfaat tangible dan intangible yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap bulannya. Pada bagian biaya langsung terdiri dari biaya awal sebesar 67.810.000, sedangkan untuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya yaitu Rp1.219.392. Total biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan perusahaan dalam setahun yaitu 4 juta. Setelah dilakukannya ANABI atau analisis biaya, dilakukanlah uji kelayakan menggunakan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return IRR, dan Payback Period atau PP. Untuk TRI, nilai payback period 29,7 N adalah kurang dari 3 tahun. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem penelusuran halal layak dilakukan di PTX dari aspek ekonomi. Saran. Setelah melakukan penelitian berikut, saran yang dapat diberikan antara lain. PTX menerapkan sistem halal traceability yang dirancang dengan dapat menimbulkan manfaat yang besar pada perusahaan serta menyeimbangkan dan mempertahankan komitmen yang senantiasa konsisten menggunakan produk halal sebagai bahan utama pembuatan proses produksi. Yang kedua, sistem halal traceability perlu segera melakukan pengembangan kembali seperti penambahan pemberitahuan pada user terkait apabila ada sertifikat halal expired minimal 3 bulan. Kekurangannya, dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu antara lain kurangnya penjelasan terhadap suksesnya penggunaan sistem halal traceability yang mempermudah penekanan pada penelitian ini. Kedua, beberapa pernyataan yang sedikit membingungkan untuk ditelaah. Ketiga, penulisan kata demi kata kurang konsisten. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih.